Halo, selamat pagi, Ibu Kartika yang cantik. Selamat pagi, Ibu Miss Rini. Kok berseri-seri mukanya, pengantin baru sedang happy ya? Iya nih, Bu. Hari ini saya bersemangat sekali karena akan melakukan supervisi nih, Bu. Yes, jadi sesuai dengan yang Ibu agendakan, perjanjian kita, kesepakatan kita mau mengadakan supervisi ya, Bu. Ya, Nah, betul, Ibu. pertemuan kali ini, apa kompetensi yang akan saya supervisi untuk Ibu Kartika ini? Ya, Ibu, jadi kompetensi yang akan saya pergunakan di dalam supervisi kali ini yaitu kompetensi dalam memberdayakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Oh, baik. Temanya pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu? Iya, betul, Ibu. Kalau boleh saya sarankan untuk sebelum melakukan kegiatan ini, saya akan berikan masukan dulu ya, Bu ya. Jadi Ya, Ibu. kalau Ibu harus memberdayakan kompetensi koci, nanti yang Ibu ingat harus membantu ya bagaimana si koci itu melakukan aksi nyata, lalu berbagi pengalaman, dan Ibu ingat tidak boleh memberikan saran atau solusi ya, Bu. Iya, baik, Ibu. Ya. Jadi tidak boleh membantu apa istilahnya mengarahkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi Ibu tidak boleh membantu istilahnya memberikan solusi. Itu aja yang perlu diingat, Bu ya. Ya, baik, Ibu. Gimana Ibu, sudah siap? Sudah, Ibu. Selamat pagi, Bu Rayanti. Selamat pagi, Bu Kartika. Apa kabar, Ibu? Astungkara sehat, Ibu. Ya, jadi untuk hari ini saya lihat Ibu ini sangat bersemangat, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Saya bersemangat, Ibu, hari ini, Ibu. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu, selama Ibu melakukan pembelajaran, ya, apakah ada sesuatu hal yang bisa mengganggu pembelajaran Ibu? Banyak, Bu. Banyak yang mengganggu. Misalnya keunikan yang dimiliki oleh anak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian anak-anak memiliki gaya belajarnya yang juga yang beraneka ragam, Ibu. Kemudian pemahaman anak terhadap sebuah kemampuan atau pengetahuan, Ibu. Sesuai dengan apa yang kita proseskan di dalam kelas, Ibu. Seperti itu, Ibu. Ya. Nah, berarti saya bisa ambil kata kuncinya di sini, Ibu Rai ya. Yang pertama mungkin terkait gaya belajar, Ibu ya. Nah, selanjutnya ada kesiapannya. Dan mungkin yang tadi saya dengar juga ada minat siswa yang beraneka ragam ya. Nah, ya. Oke, bagaimana cara Ibu Rai untuk mengakomodir semua keberagaman peserta didik Ibu? Nah, saya mencoba menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, Ibu, di dalam proses pembelajarannya. Iya, boleh dijelaskan lebih detail, Ibu Rai? Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, terus bagaimana kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kita implementasikan di kelas, bisa diceritakan lebih jelas lagi Ibu terkait pembelajarannya Ibu pergunakan itu? Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, Ibu, jadi saya mendapatkan satu pengetahuan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu upaya kita memfasilitasi, Ibu, bisa memfasilitasi keunikan yang dimiliki oleh murid kita di dalam kelas. Tentunya ini terkait dengan gaya belajar, minatnya, kemudian ataupun kemampuan-kemampuan yang lain yang memang perlu kita kembangkan dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang bisa diambil mungkin dimulai dari pemetaan, Ibu. Kemudian setelah pemetaan, kemudian mulai diterapkan di kelas, di dalam kelas, Ibu. Seperti itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan.
Wah, luar biasa sekali ya Ibu Rayanti ya. Jadi dari Ibu memulai melakukan pemetaan terlebih dahulu Ibu ya, memetakan baik itu dari gaya belajarnya, minat dan kesiapan. Selanjutnya dari hasil pemetaan itu Ibu bisa memetakan siswa Ibu. Misalkan kalau dari gaya belajar misalkan mana yang visual, auditori, kinestetik, seperti itu Ibu Rai maksudnya? Iya, benar Ibu, benar sekali Ibu apa yang disampaikan sama Ibu Kartika. Oke. Nah, terus dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kalau boleh tahu bagaimana tingkat keaktifan siswanya Ibu selama proses melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah siswanya lebih antusias atau bagaimana Ibu? Iya Ibu, siswa menjadi lebih antusias, kemudian mau terlibat dalam proses pembelajaran. Seperti itu jadinya Ibu. Jadi pembelajarannya benar-benar bisa bermanfaat dan menyenangkan bagi peserta didik Ibu. Oke Bu Rai. Saya sudah bisa menangkap maksud Bu Rai ya. Jadi dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, siswa Ibu bisa lebih kondusif dengan belajarnya begitu. Nah, saya pun ingin menggali lebih jauh lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bagaimana cara Ibu melakukan pembelajaran Ibu ya, misalnya ya, yang memiliki gaya belajar kinestetik, treatment apa yang Ibu berikan, visualnya seperti apa, auditori seperti apa, terus bagaimana proses pembelajarannya begitu. Apakah Ibu misalnya kelompokkan tempat duduknya atau bagaimana? Bisa Ibu jelaskan lebih detail lagi? Iya, seperti ini Bu. Jadi berdasarkan hasil pemetaan pembelajaran di awal, jadi kita mengetahui misalnya dari minat anak-anak. Ada yang minat anak-anak mungkin lebih suka belajarnya dengan visual, kita fasilitasi dengan video-video pembelajaran, kita selingi dengan video-video pembelajaran. Kemudian mungkin ada anak-anak yang beberapa yang memang lebih mengarah ke kinestetik, kita mungkin arahkan ke aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa sedikit tidaknya menggerakkan mereka, mendorong daya pikir mereka untuk memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan yang bisa ditemui di masyarakat. Seperti itu mungkin Ibu ya. Aduh, luar biasa sekali Bu Rai ya. Luar biasa sekali. Saya membayangkan bagaimana kreatifnya ya kelas Ibu, bagaimana siswanya juga tentunya pasti bersemangat karena mereka belajar mengikuti profil belajar mereka gitu. Jadi mereka belajarnya nggak disamaratakan semua, tidak, tetapi mereka belajar sesuai dengan gayanya mereka. Ada yang suka video seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu berikan tayangan video ya untuk gaya belajar kinestetik, mungkin ada yang gaya belajar visual, mungkin Ibu berikan dalam bentuk gambar, begitu auditori, mungkin Ibu berikan dalam bentuk rekaman suara Ibu. Sangat kreatif sekali Ibu, luar biasa sekali ya. Ibu, dengan Ibu memakai gaya pembelajaran berdiferensiasi ini ya Ibu ya, tentunya Ibu pasti mengetahui begitu bagaimana proses, sudah Ibu jelaskan tadi, terus konten yang Ibu pergunakan juga ya kan, saya sudah melihat di sana dari segi konten, proses itu sudah Ibu beda-bedakan gitu sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, saya ingin melihat bagaimana produk siswa. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Berkaitan dengan produk atau hasil dari proses pembelajaran, jadi beraneka ragam Ibu. Ada yang membuatnya dalam bentuk infografis, ada yang membuatnya dalam bentuk mind mapping manual, ada yang mungkin dalam bentuk peta konsep yang tulisan tangan biasa, ataupun dalam bentuk esai Ibu. Jadi seperti itu jadinya Bu, beraneka ragam hasilnya Ibu. Oke, luar biasa Ibu. Aduh, seandainya saya jadi murid Ibu nih, kayaknya saya juga tertarik ini ya, ngikutin kelas Ibu. Oke, Bu Rai, saya bisa menangkap di sini bagaimana proses di awal pembelajaran berdiferensiasi, terus bagaimana proses pembelajarannya di kelas seperti apa, Ibu sudah petakan di sana juga, terus bahkan sampai
produk yang dihasilkan siswa Ibu juga hasilnya juga sudah sesuai dengan gaya belajar mereka, begitu ya Ibu ya. Nah, Ibu Rai, saya ingin bertanya lagi, menggali informasi lebih dalam lagi, Ibu Rai, dengan Ibu menerapkan pembelajaran ini, tentunya pasti ada tantangan Ibu, ya kan? Pasti juga ada keberhasilan di sini dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Boleh Ibu ceritakan apa mungkin kelemahannya, mungkin bagaimana, terus bagaimana tantangannya, ya? Apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi tantangan itu, bisa diceritakan Ibu? Baik, kalau berbicara tantangan, ada beberapa hal Ibu. Salah satunya yang pertama pasti waktu Ibu. Mengingat jam kita mengajar itu kan harus sesuai dengan aturan ya. Dan itu pastinya dengan jumlah murid yang dalam satu kelas itu mencapai kurang lebih 40, tentu menjadi tantangan tersendiri Ibu. Bagaimana mengatur mereka dalam proses pembelajaran, kemudian memastikan waktunya agar antara satu kelas dengan kelas yang lainnya itu tetap bisa terfasilitasi Ibu. Adapun hal-hal yang saya bisa gunakan untuk mengelola tantangan tersebut, sedikit tidaknya saya bekerja sama dengan rekan MGMP Ibu. Jadi kami di MGMP saling bekerja sama, saling mendukung untuk suksesnya penerapan pembelajaran ini Ibu. Seperti itu Ibu. Iya Ibu, oke, bagus sekali Ibu ya. Jadi saya bisa tarik di sini ya, tarik kesimpulan di sini bahwa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Ibu pasti ya, kita semua, saya pun mungkin demikian, memiliki tantangan ya di dalam proses pelaksanaan ini. Tapi bagaimana kita sebagai pengajar Bapak Ibu untuk bagaimana sih cara kita mengatasi tantangan itu? Nah, tentunya tadi Bu Rai juga sudah mampu menjelaskan, oh saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama MGMP, begitu saya tadi tangkap Ibu ya. Nah, jadi teman-teman MGMP mungkin, nah itu apakah itu merupakan sebuah dukungan yang Ibu harapkan supaya proses pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan lancar Ibu ya? Bisa diulang Ibu? Ya, jadi tadi saya bisa ambil ya kesimpulannya, Ibu di dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu membutuhkan sebuah dukungan ya, di mana Ibu tadi menjelaskan juga bahwa dukungan yang Ibu perlukan itu dari rekan-rekan MGMP Ibu. Ya, ada tidak lagi dukungan-dukungan yang lain Ibu? Dan dalam bentuk apa dukungan itu? Dukungan mungkin dari murid, Bu. Karena ya, yang mereka terlibat dalam prosesnya Ibu. Ya, untuk sejauh ini mungkin dukungan yang bisa saya lihat seperti itu Ibu. Ya, baik. Berarti dukungan yang Ibu butuhkan adalah dengan rekan MGMP, dengan siswa mungkin ya, terus mungkin juga bisa juga dengan kepala sekolah dan bahkan orang tua juga Bu Rayanti ya, karena Ibu akan membuat sebuah produk di sini. Tentunya pasti ada juga kolaborasi dengan orang tua siswa begitu. Nah, Bu Rayanti, kira-kira Bu Rayanti, pembelajaran berdiferensiasi ini kan Ibu sudah lakukan dari kemarin Ibu ya, kira-kira kapan lagi Ibu akan melakukan proses pembelajaran diferensiasi ini? Apakah cukup hari itu saja atau mungkin akan terus dilakukan begitu? Akan diupayakan untuk bisa berkelanjutan secara terus Ibu, sesuai dengan materi-materi pembelajarannya. Seperti itu Bu. Jadi ke depannya bagaimana berupaya agar benar-benar secara konsisten pembelajaran itu bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Oke ya. Oke, baik Bu Rayanti ya. Saya sudah dapat ambil kesimpulan di sini Bu Aryayanti terkait pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu pergunakan. Ya Ibu ya. Semoga nanti pembelajaran berdiferensiasi ini ya
bisa terus Ibu tingkatkan di kelas Ibu ya secara konsisten, jangan hanya hari itu saja tetapi terus berkesinambungan supaya kita memiliki anak-anak bangsa ini yang benar-benar sesuai dengan pelajar Pancasila begitu. Selanjutnya Ibu yang terakhir ini ya yang saya tanyakan lagi, dukungan sudah Ibu ya, dukungan dari berbagai pihak sudah Ibu lakukan Ibu. Nah kira-kira sebelum saya akhiri sesi kali ini, ada lagi Ibu yang ingin Ibu sampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini? Cukup apa? Ya, cukup Ibu. Terima kasih. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan terkait dengan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Apalagi hal-hal yang memang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Terima kasih Ibu Kartika. Iya, sama-sama Ibu ya. Semoga anak-anak didik Ibu nantinya akan terus berprestasi ya. Salah satunya dengan penerapan pembelajaran ini begitu. Oke. Kalau tidak ada yang ingin lagi didiskusikan, saya akhiri saja Ibu pertemuan kali ini, Bu Rayanti ya. Tetap semangat Bu Rayanti untuk menciptakan pembelajaran yang memerdekakan. Oke, terima kasih Bu Rayanti. Terima kasih. Ibu Misrini. Iya Ibu. Iya, Ibu Misrini, tadi saya sudah melaksanakan supervisi Ibu dengan Ibu Rayanti terkait pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Ibu. Sekarang saya kembalikan lagi ke Ibu Misrini selaku instruktur saya. Terima kasih Baik, Bu Misrini. Terima kasih. Saya sudah diizinkan mengamati proses kegiatan Ibu pagi ini ya. Sekarang saya ingin tanya, bagaimana rasanya setelah Ibu melakukan kegiatan coaching pagi ini? Coba Ibu jelaskan ke saya secara singkat aja, intinya saja Bu, bagaimana perasaan Ibu? Ya, baik Ibu Misrini ya, Bu Misrini yang sangat saya hormati, ini Ibu panutan saya ini ya. Perasaan saya selama saya melakukan kegiatan coaching ya bersama tadi Ibu Rayanti itu apa ya, kegiatan yang benar-benar memunculkan ide-ide kreatif di saya Ibu, karena saya melihat bagaimana kreatifnya Ibu Rayanti di dalam merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Saya pun jadinya ikut terbawa Ibu Misrini begitu. Saya pun terbawa. Jadi walaupun saya bertugas sebagai coach dan beliau coachee, saya pun mampu belajar mengambil sebuah kata-kata kunci dari Bu Rayanti. Jadi di sini saya jadinya ikut sama-sama belajar Ibu, begitu. Coba Ibu melakukan refleksi ya dari kegiatan tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi, menurut Ibu yang sudah bagus yang mana, yang belum, yang perlu ditingkatkan yang mana? Coba Ibu lakukan refleksi dari kegiatan tadi. Ya, kegiatan yang tadi saya lakukan itu, yang mana yang sudah baik menurut saya adalah yang pertama saya mampu menggali menggali pemahaman dari Ibu Rayanti terkait pembelajaran berdiferensiasi begitu. Saya mampu menggali lebih jauh bagaimana sih proses pembelajaran berdiferensiasi, apa sih yang dilakukan Bu Rayanti, terus apa hasil dari pembelajaran berdiferensiasinya, bagaimana sih dengan anak-anaknya gitu selama mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, itu yang saya dapatkan di sana Ibu. Terus satu lagi apa Ibu, yang perlu apa lagi, bisa diulang sekali lagi? Yang kira-kira masih belum maksimal yang mana menurut Ibu dari hasil kegiatan tadi? Ibu kan akan menggali potensi tadi, intinya menggali potensi coaching ya. Menurut Ibu apa yang masih kurang gitu? Apa sudah menurut Ibu sudah bagus semua atau gimana? Oke, yang masih harus saya tingkatkan di sini adalah keterampilan saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot, sehingga dari coaching-nya itu juga bisa mampu ya menggali apa isi hatinya si coachee begitu. Jadi di sini artinya saya harus memiliki keterampilan di dalam membuat
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan terbuka. Itu mungkin hal yang harus saya tanamkan, harus saya gali lagi di diri saya, Ibu. Begitu. Baik, dari pengamatan saya tadi sudah bagus ya, Ibu sudah menggali potensi koci Ibu. Mungkin bisa saya berikan masukan, Ibu? Yeah. Boleh saya berikan masukan sedikit? Dengan senang hati, Ibu Miss Rini. Yeah. Mungkin dari Ibu menggali ide dari koci tadi belum, mungkin perlu ditambahkan lagi, karena tadi sempat saya amati Ibu memberikan penjelasan begitu. Jadi ide seolah-olah dari Ibu. Jadi nanti diingatkan, itu Ibu kan akan menggali ide dari koci. Jadi usahakan koci yang ini kan. Itu satu ya, Bu. Terus yang kedua, sudah sempat tadi Ibu yang membuat kesimpulan, tapi mestinya kan si koci yang membuat kesimpulan. Bisa diterima masukan saya, Ibu? Iya, Ibu bisa. Oke. Mungkin kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Bu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.